terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung channel ini ya. Oke, yang paling pertama kita bahas soal pertanyaan yang pertama dari DS ya. Di sini saya munculkan aja pertanyaannya aja ya. Izin Bang, ada pundi Esi Cash pinjam duit tunaiku dan kredivo. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau galbay aman nggak Bang? Mohon dibantu infonya. Padahal baru kemarin saya bahas ya. Masih juga aman lagi yang ditanya ini ya. Anda lihat di sebelah saya ini ya. Aman atau tidaknya kita galbay itu sebenarnya lebih ke pemikiran Anda saja. Kalau ini sampai jatuh ke penipu, Anda akan diarahkan lagi nih untuk minjam lagi di pinjol-pinjol lainnya ya. Galbay di pinjol itu cuman ada 2 kategori ya. Pertama tidak mampu bayar, kedua tidak mau bayar. Orang tidak mampu bayar memang dilandasi karena keadaan hidup mereka. Bahkan untuk makan aja udah susah, jangankan buat bayar hutang. Ya kan? Habis itu tidak mau bayar. Ini dia mampu, tapi dia sengaja minjem dengan dalih dia tidak akan mau berbayar dan tidak akan mau bayar, dan mereka berlindung di balik video-video orang lain. Ya, ada juga tidak mau bayar karena dia sudah ogah dengan ucapan debt collector. Cuma 2 kategori itu aja. Kalau Anda bertanya soal aman nggak Bang, mohon bantu infonya. Aman ini aman dalam tanda kutip seperti apa? Ya, apakah Anda sedang memikirkan apakah ada debt collectornya? Apakah dia datang ke rumah? Apakah dia menarik aset-aset yang ada? Kalau ada pemikiran seperti itu, sesegera mungkin dijauhkan dari diri Anda. Ya, karena sekali saja ada pemikiran seperti itu, selamanya Anda akan sulit untuk keluar dari jeratan pinjaman online ini. Ya, yang jelas Anda kenali dulu, Anda hari ini tidak mampu bayarkah atau tidak mau bayar. Kalau memang Anda sudah tahu, oh ternyata saya memang udah keadaan hidup saya nggak bisa lagi nih bayar, ya sudah. Galbay tetap aman asalkan kondisi pemikiran Anda bisa sinkron. Ya, satu-satunya risiko yang ada di sini, kalau dari kredivonya mungkin akan mengarah ke BI checking, tapi kalau dari pinjam duit dan Esi Cash ada pundinya, itu akan mengarah ke fintech data center atau pusat data fintech lending, dan tunaiku juga akan mengarah ke BI checking. Cuman itu risikonya. Ya, sisanya risiko tambahan, ini risiko tambahan ya. Ini pemikiran Anda yang selalu bertanya aman atau tidaknya. Itu risiko tambahan. Kenapa munculnya kata aman atau tidak? Karena Anda selalu didesak oleh debt collector untuk melakukan pembayaran. Ketika desakan debt collector ini masuk, debt collector tak jarang juga melontarkan, kalau Anda tidak melakukan pembayaran, pihak ketiga kami akan datang. Data Anda akan kami serahkan kepada pihak ketiga. Anda nggak usah cerna hal-hal itu. Ya, itu hanyalah bagian kecil dari sebuah skenario penagihan. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Habis itu ada lagi pertanyaan dari FP ya. Saya ambil inisialnya aja. Sebar datakah aplikasi ini Bang? Rupiah cepat, aku laku, bantu saku, pin plus, pinjam duit, pinjam yuk, KTA kilat, duit sayang. Oke. Yang selalu menyebarkan data Anda adalah duit sayang, karena saya tidak melihat duit sayang ada di dalam 100 pinjol legal. 101 ya, mohon maaf, 101 pinjol legal. Saya tidak menemukan ada namanya duit sayang. Kalau untuk rupiah cepat ya, aku laku, bantu saku, pin plus, pinjam duit, pinjam yuk, dan KTA kilat. Sebenarnya gini, konsep sebar data itu Anda yang lebih tahu. Kenapa saya bilangin Anda yang lebih tahu? Kalaupun Anda bertanya sama kreator atau orang yang mengedukasi atau mentor Anda, saya rasa jawabannya pun tidak akan pernah pasti. Ya, kenapa? Karena soal sebar data atau tidak, itu SOP dari masing-masing si pinjolnya, cara penagihan dari masing-masing debt collectornya. Ini tidak bisa juga dipukul rata. Misalnya si A galbay pernah telat di pinjol 1, Anda juga telat di pinjol 1, masalah Anda dengan si A ini akan berbeda, nggak bisa juga sama. Ya, soal sebar data atau tidak, itu Anda yang lebih tahu. Ketika Anda mengajukan ke pinjol itu, pinjol pasti meminta 1-3 orang yang akan Anda jadikan kontak darurat. Ya, saat ini ketika Anda galbay, ketika Anda telat, kontak darurat Anda itu menjadi berapa banyak?
menjadi 5K, menjadi 6K, menjadi 7K, ya. Kalau sudah lebih dari kontak darurat yang Anda ajukan, itu sudah sebar data namanya. Ya, karena menghubungi di luar kesepakatan yang ada. Ya, habis itu lagi, pernah nggak ada komplain dari orang sekitar Anda? Misalnya, yang Anda jadikan sebagai kontak darurat 1, 2, 3. Tiba-tiba 4, 5, 6 mengetahui Anda ada hutang. Ya, di salah satu aplikasi Anda sebutkan ini, berarti mereka juga sebar data. Ya, Anda kalau memang rasanya takut, rasanya cemas, Anda bisa pakai moto saya. Moto saya itu selalu saya sampaikan, lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Kenapa saya bilangin seperti itu? Kenapa saya ambil penggalan yang seperti itu? Karena gini, data kita disebar ke 1 atau 2 orang. Ya, taruhlah sekarang ada 5 orang data kita disebar. Mungkin kita akan malu. Dan malu itu hanya sesaat saja. Sampai orang-orang mengetahui, oh ternyata pinjaman online seperti ini. Dengan adanya kasus Anda, memberikan juga gambaran kepada orang sekitar Anda untuk tidak meminjam di aplikasi pinjol. Karena ngeri juga. Kalau sempat dia minjam, data dia akan disebar. Ya kan? Itu kan juga bagian dari sesuatu yang baik juga dari diri Anda gitu loh. Dari masalah Anda hari ini, itu mengingatkan kepada orang sekitar bahwa si pinjol ini tidak layak untuk dipinjam. Nggak apa-apa, memang malu sesaat saja rasanya gitu loh. Padahal untuk urusan pinjol ini bukan ranah privasi lagi, tapi sudah rahasia umum. Orang sudah tahu kalau kita sudah terjebak di pinjol, satu-satunya itu data kita akan disebar atau kita akan dipermalukan. Ini adalah kekuatan mereka. Ya, makanya moto saya itu lebih baik kita malu sesaat. Sesaat saja kok. Ya, hari ini disebar 1 minggu, 2 minggu, udah. Orang sudah paham, oh gini, oh ini paling masalah siapa kemarin, ini masalah siapa kemarin. Paling cuman itu, daripada Anda hancur selamanya. Kenapa hancur selamanya? Anda sibuk mencari talangan dana. Ya, mulai dari memperpanjang, ya kan? Mencicil, tidak mengurangi hutang Anda sama sekali. Bahkan Anda mencari jasa-jasa yang mana menyelesaikan pinjol legal dengan pinjol ilegal. Ini lebih parah lagi. Ya, akan lebih hancur lagi Anda. Makanya saya ambil moto itu. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ya, itu bagus. Gak ada masalah. Yang penting Anda kenali, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Anda tidak mampu bayar atau tidak mau bayar. Oke. Yang harusnya teman-teman pahami adalah, yang harusnya teman-teman pahami ini, ya. Apapun jenis sebar data mereka mau sebar data seperti apapun, ya nantinya, tetap dengan konsep, tetap dengan satu kata, tolong sampaikan suruh bayar hutangnya. Tetap itu di bawahnya kok. Ya, saat ini kita kayak mana mau bayar? Orang kita tidak mampu. Bukan tidak mau, tidak mampu. Ya, ketika ada laporan dari orang sekitar Anda nggak usah khawatir juga. Cukup Anda sampaikan kepada orang sekitar. Kalau dia masih meng-chat atau masih ngirim email atau masih nelpon, tolong dong suruh ke alamat saya. Ya, nggak usah takut. Satu-satunya lawan pinjaman online adalah offline. Ya, itu untuk Mbak FB, jadi nggak usah takut lagi. Walaupun galbay di pinjol-pinjol legal, tapi kalau untuk duit sayang, ini udah jelas pinjol ilegal. Ya, oke ya Mbak ya. Habis itu lagi, ini namanya lucu banget ini, Panadol namanya, gila sakit kepala dia mungkin ya kan. Oke. Ini apa ini dia. Bang, mohon edukasinya. Boleh bang. Saya ada pinjaman di Singa, Aipoji, asetku, pinjam yuk, modal nasional. Ada modal bantu saku bang. Izin bertanya bang, saya tinggal di daerah Medan bang. Yang wajib harus dibayar apa ya bang? Yang ada DC-nya bisa digalbay apa saja ya bang? Mohon arahannya. Hutang itu nggak usah dipilah-pilih. Nggak usah. Ya. Yang namanya konsep utang itu ya tetap harus kita bayar. Tapi kita bayar ini balik-balik lagi, itu baliknya ke kemampuan kita juga. Ya, kalau Anda bilang mana aja ini mereka yang mempunyai debt collector, semua pinjol ini ada debt collectornya. Ya, ada. Kalau nggak ada debt collectornya nggak mungkin. Siapa yang mau ngubungi Anda? Siapa yang mau nelpon Anda?
Ya, itu debt collector. Tapi soal pertanyaan Anda ini, mana yang wajib untuk dibayar? Kalau Anda pengen dengan sebanyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 aplikasi. Sesuaikan dulu dengan kondisi hidup Anda. Kira-kira di antara 6 aplikasi ini yang tidak terlalu berpengaruh ke dalam hidup Anda ketika Anda melakukan pembayaran, yang mana? Ya, contoh, gaji Anda cuma ada 2 juta. Ya. Kalau Anda bayarkan hutang dengan 1.800.000, berarti sisa 200.000, kan nggak mungkin. Anda bayarkan hutang dengan 1,5, tinggal 500.000 untuk 1 bulan, rasa saya nggak akan cukup. Ya, maka kita ambil 50-50 dulu. Mana kira-kira hutang yang 1 juta dulu? Ya, setengah buat bayar hutang, setengah untuk biaya hidup dulu. Anda sesuaikan. Karena kita butuh hidup nih. Kita butuh makan, butuh minum. Ya, itu makanya kalau Anda bilangin mana yang kira-kira wajib harus dibayar. Semuanya harus dibayar. Kembali ke kemampuan Anda lagi. Kalau Anda mampu. Kalau Anda tidak mampu, semuanya nggak perlu Anda bayar. Cukup Anda tunggu aja dengan satu resiko, ya BI checking. Kalau nggak, masuk ke dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Ya, karena di sini ada asetku. Ya, ada pinjam yuk di sini. Makanya kalau Anda bertanya mana yang paling wajib dulu, Bang? Semuanya wajib. Tapi kewajiban itu balik lagi ke kemampuan Anda. Anda mampu apa tidak? Ya, kalau Anda mampu, mana kira-kira yang tidak mengganggu dengan kehidupan Anda seandainya Anda membayar ini? Sesuaikan saja dalam hal itu. Ya, jadi kalau pertanyaan Anda soal bayar atau tidaknya pinjol, wajib bayar atau tidaknya pinjol, lebih kembali ke kemampuan Anda. Tapi kalau Anda tanya, apakah kita wajib bayar hutang? Wajib kita bayar hutang. Ya, itu jawabannya. Jadi teman-teman bisa, jadi ya ada pertanyaan itu yang mampu dijawab, misalnya saya, ada hak saya untuk menjawab. Ada juga saatnya pertanyaan itu teman-teman yang jawab. Ya, kalau semua pertanyaan itu saya aja yang jawab, sementara saya tidak tahu dengan kondisi hidup teman-teman semuanya, ya kacau. Kalau saya bilangin, Bang, kita harus bayar pinjol nggak? Bayar aja. Anda bilang di sana, saya nggak ada duit, Bang, saya nggak ada uang, Bang. Ya, makanya pertanyaan seperti itu terkadang Anda juga bisa menjawab. Ya. Nah, jadi kurang lebih dari saya cuman itu aja. Buat teman-teman yang lain juga boleh isi di dalam kolom komentar. Kira-kira apa lagi nih pertanyaan dari teman-teman semuanya. Atau bisa masuk juga langsung ke Instagram saya @medibroni. Kalau nggak, bergabung aja di grup WhatsApp saya. Nggak usah ragu gitu loh. Ya, nggak usah ragu-ragu. Nggak apa-apa. Satu kali Anda jadi membership dan Anda berlangganan di channel ini seumur hidup. Ya, atau sampai selesai masalah pinjol Anda tetap kita edukasi di dalam grup WhatsApp. Ya, kita nggak akan ngarahkan Anda untuk minjol lagi kok, enggak. Ya, tapi kita edukasi, kita pulihkan kembali pemikiran Anda, bagaimana kita melakukan pendampingan dan support dari mental Anda itu. Ya, makanya saya tunggu nanti di dalam grup WhatsApp saya. Atau Anda juga mau ngambil nomor pribadi saya, ini bisa. Anda bisa telepon saya gitu loh. Yang jelas masih dalam telepon jam-jam normal lah ya. Jangan sampai udah jam 1, jam 2 juga nelpon. Itu pernah kan? Ada dia sudah berlangganan, tapi jam 2 malam, jam 3 malam nelpon saya. Aduh, saya bilangin saya bebas sih ditelepon, tapi ini udah nggak jam telepon juga gitu loh ya. Tapi sepanjang itu siang ataupun malam dari masih tahap-tahap wajar, oke aja. Ya, dia bilang, kenapa telepon saya malam-malam, Pak? Saya bilangin gitu, Bang, saya nggak bisa tidur, Bang, saya panik banget, Bang. Aduh, saya bilang ini kan kayak gitu ya. Jadi sesuaikan dari teman-teman semuanya ya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Dan teman-teman semuanya bantu juga support channel ini ya. Karena supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya itu sangat berharga banget. Supaya channel ini bisa lebih dikenal lagi oleh orang-orang. Paling tidak bisa meluruskan pemikiran orang-orang yang telat bayar dan gagal bayar ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.